Masa dari yang nonton GPC 1 bulan 15 juta orang, yang subscribe cuma 30.000 sebulan? Malulah sama channel sebelah. Transfer dulu ya. Subscribe dulu ya. Hehe. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Halo, kenalin, nama gue Nora. Gue cewek dan anak kedua dari 2 bersaudara, alias bungsu. Umur gue sekarang 18 tahun, dan kakak gue cowok yang lebih tua 6 tahun di atas gue. Kita tinggal di sebuah kota, sebut aja nama kotanya itu Kota B. Jadi, hari ini gue mau cerita tentang pengalaman hidup yang bikin capek dan kesel banget kalau diingat-ingat lagi. Yuk, kita mulai ceritanya. Kita mulai dari masa gue kecil dulu ya. Dari kecil, kehidupan keluarga gue ini lumayan berkecukupan. Tapi jujur, keluarga gue juga bukan tipe keluarga orang kaya. Tapi entah gimana, ketika gue atau kakak gue ada permintaan apapun, pasti selalu dibeliin. Hampir setiap minggu juga, gue jalan-jalan, main ke playground, atau kemanapun deh yang gue mau. Bahkan, ulang tahun gue sejak kecil selalu dirayain setiap tahunnya. Kakak gue mau motor, HP bagus, sampai komputer dengan spek bagus pun juga dibeliin. FYI, ayah gue itu punya usaha konveksi kecil-kecilan gitu di rumah. Dan udah banyak customer yang percaya juga. Jadi banyak yang order barang di konveksi ayah gue ini. Sampai akhirnya badai datang di tahun 2022. Ternyata tanpa sepengetahuan gue dan anggota keluarga gue lainnya, ayah gue diam-diam main gacha online. Semua uang yang dia punya sebagian dipakai buat modal gacha. Sampai akhirnya dia mulai kecanduan. Mungkin awalnya ayah dikasih menang dulu dari gacha itu. Tapi semakin dicoba, semakin kalah terus. Akhirnya ayah gue sampai minjem uang sana-sini buat modal gacha. Bahkan sampai uang customer yang pesen barang di ayah, dia pakai juga. Bukannya dibikinin barang pesenannya, uangnya malah dipakai buat gacha dan lain-lain. Yang gue, kakak, bahkan ibu gue juga nggak tahu. Karena ayah ini sosoknya pendiam, nggak pernah ceritain masalahnya ke keluarga. Sampai di titik terberat hidup keluarga gue, waktu gue kelas 3 SMP. Waktu itu mau kelulusan, ayah kabur dari rumah. Dengan bawa motor, sepatu, dan jaketnya yang lumayan mahal waktu itu. Ayah nggak ada kabar tuh selama 2 minggu. Keluarga gue, bahkan keluarga besarnya nggak ada yang tahu ayah pergi kemana. Kita ngechat pun nggak dibales-bales. Ternyata ayah gue ninggalin utang dong. Dan utangnya tuh banyak banget. Bener-bener ada di mana-mana. Dan para rentenir itu datang ke rumah buat nagihin utang ayah. Udah gitu, banyak juga customer ayah yang beli barang di ayah, tapi nggak dikirim-kirim barangnya sampai sebulan lebih. Sampai akhirnya mereka nyamperin dong ke rumah. Kita sebagai keluarga, jujur aja, bener-bener nggak tahu keberadaan ayah ada di mana. Mama juga waktu itu sampai sakit saking stresnya harus ngadepin semua sendirian. Sampai-sampai tanah yang seharusnya saat itu bisa jadi warisan buat gue sama kakak harus dijual buat lunasin utang ayah. Gue di situ udah takut banget kalau bakal sampai putus sekolah. Karena emang udah sekacau itu guys kondisi keuangan keluarga gue. Kakak gue juga jadi nggak bisa bayar uang kuliahnya. Kita semua bener-bener bingung banget harus gimana lagi. Mana ayah nggak kedengeran kabarnya sama sekali lagi. Tapi bagusnya ada keluarga mama yang support kasih uang. Beberapa tetangga juga kadang jengukin mama, nemenin mama, ngajak ngobrol, dan dengerin keluh kesahnya. Biar nggak pusing-pusing banget. Karena pada saat itu, gue masih terlalu kecil. Dan kakak juga masih berusaha buat jadi orang dewasa. Selama 2 minggu itu, kita cari ayah banget. Sampai-sampai kita lapor ke polisi buat laporan orang hilang. Kita juga sampai lacak HP-nya. Sampai akhirnya kita berhasil tuh nemuin titik keberadaan ayah ada di mana. Ini bener-bener kayak drama banget deh momennya. Gue nggak tahu jurus apa yang dilakuin kakak dan mama gue pada saat itu sampai akhirnya bisa nemuin ayah. Akhirnya ayah balas chat kita tuh. Ayah fotoin keadaan dirinya yang tidur di pos ronda. Katanya ayah juga dikasih makan sama orang di situ karena motor, jaket, dan sepatunya udah dijual semua buat lunasin utang yang banyak itu. Yang tersisa di dia bener-bener tinggal baju dan HP-nya waktu itu. Gue sedih sebenarnya lihat keadaan ayah kayak gitu.
Tapi di sisi lain gue kesel juga. Kayak bejir lah, lu begitu juga karena kelakuan lu sendiri, kocak. Serba salah emang kalau urusannya udah sama orang tua. Mau marah juga percuma, karena semuanya udah kejadian kan. Beberapa kali kita coba buat bujuk ayah biar mau pulang. Sampai akhirnya ayah mau pulang. Gue ngerasa dia sebenarnya malu juga sama keluarganya. Karena perilaku dia yang kocak itu, keluarganya jadi kesusahan. Tapi lama-lama, akhirnya ayah mau pulang. Dan dia juga jual HP-nya waktu itu. Ayah minta maaf sama keluarga. Karena ngerasa belum jadi ayah yang baik, suami yang baik. Ayah juga mau perbaiki lagi semuanya. Beliau nyesel banget sama perilakunya. Setelah kejadian itu, pelan-pelan ayah berubah jadi lebih baik, jadi lebih sayang sama keluarga, dan mulai cari duit lagi, gimana pun caranya, buat ngehidupin keluarga. Kita semua seneng banget, karena ayah akhirnya kembali jadi orang yang bisa kita andelin lagi setelah badai itu. Sampai akhirnya kejadian itu balik lagi guys. Di tahun 2023 sampai 2024 ayah ngelakuin hal yang sama. Dan dia kabur lagi dari rumah. Kita juga udah capek banget ngadepin sikap ayah yang ini. Bayang-bayang teror rentenir balik lagi. Sampai setiap kali ada yang ngetuk pintu, kita gak berani keluar karena setakut itu. Sampai di akhir tahun 2024 mama lebih pilih buat pisah sama ayah. Semua aset rumah, tanah, dan motor kakak gue dijual sedikit-sedikit buat lunasin utang ayah. Bahkan kakak gue juga jadi gak bisa ngelanjutin kuliahnya karena gak ada biaya. Sebelum kita pisah, ayah minta maaf sama gue karena belum bisa ngasih yang terbaik. Ayah gue titip pesan, pengen anaknya sukses, jadi anak yang baik. Setelah itu, ayah pergi, kerja dengan jarak yang cukup jauh dari keluarga. Mama, kakak, dan gue akhirnya tinggal di rumah kontrakan. Karena udah gak punya rumah yang bisa kita tempatin lagi. Kejadian itu juga bikin gue jadi benci banget sama ayah. Karena kita bener-bener kehilangan semuanya. Cuma karena keegoisan dia doang. Belum lagi utang-utang yang dia tinggalin, yang bikin kita sekeluarga jadi korban. Kakak gue sampai harus gak lanjut kuliah. Gue sampai bener-bener takut bakal putus sekolah. Pokoknya gue trauma banget deh. Tapi gue gak pernah nunjukin ini semua ke teman-teman gue. Bahkan keluarga gue juga gak ada yang tahu kalau gue tumbuh jadi anak yang menyembunyikan banyak luka. Sampai sekarang, gue masih sering nangis sendiri. Gak ada siapapun yang tahu ini. Bukan karena gue gak ada temen. Gue punya banyak banget teman-teman di sekolah yang baik banget sama gue. Tapi gue gak mau jadi beban buat mereka. Sekarang, gue perlahan udah mulai maafin kesalahan ayah. Meskipun gak bisa dilupain. Ayah sekarang juga tetap masih ngasih nafkah yang gak seberapa. Mama juga jadi harus kerja, jadi asisten rumah tangga. Dan alhamdulillahnya, kakak gue udah dapat kerjaan yang cukup untuk makan, bayar kontrakan, dan kehidupan kita sehari-hari. Tahun ini gue baru lulus SMK. Gue pengen banget bantu perekonomian keluarga gue setelah lulus nanti. Tapi di sisi lain, gue juga punya keinginan besar untuk kuliah dengan uang gue sendiri tanpa mengandalkan siapapun. Gue harap cerita ini bisa jadi pelajaran yang berharga buat semua yang nonton ya. Amin. Pesen gue, gak usah lah itu terjerumus buat main gacha-gacha online gak jelas. Karena dampaknya kerasa banget buat keluarga. Dan kalau udah kecanduan akan susah buat berhenti. Makasih ya yang udah mau dengerin. Tolong doain semoga keluarga gue bisa semakin membaik dan gue bisa segera bantu perekonomian keluarga juga. Amin. Sekian cerita dari gue, sampai ketemu di cerita GPC lainnya ya. Bye. Hula, kenalin, gue Berlina. Kali ini gue mau ceritain hal terbodoh, teraneh, tapi juga paling menyadarkan yang pernah gue lakuin seumur hidup. Akibat serakah dan kepepet jadi satu. Kisah ini terjadi di tahun 2022, pas gue kelas 2 SMK. Waktu itu pas gue pulang sekolah, masih pakai seragam dan baru lesehan di ruang tamu, tiba-tiba HP mama bunyi. Ternyata ada telepon dari nomor gak dikenal. Berhubung mama lagi gak ada, dengan intrusif thought di otak gue nyuruh buat angkat tuh telepon. Pas gue angkat, "Selamat siang, selamat, nomor ibu terpilih dapat hadiah dari sabun Love Bro." Dari awal gue tahu sih itu penipuan, tapi gue tanggepin aja karena seru aja gitu. Dari situlah kesalahan fatal dalam hidup gue. Terus kata si penelpon bilang ke gue buat pilih hadiah. Gue disuruh chat dia di WhatsApp. Ya udah deh, gue chat dan dia kasih banyak option buat hadiahnya.
Ada oven, karpet, kipas angin, banyak deh. Dan rata-rata kebanyakan hadiahnya elektronik gitu. Gue sih pilih hair dryer karena kebetulan hair dryer di rumah rusak. Nah, buat klaim hadiahnya, gue dikasih kode dan harus chat manajernya di Telegram. Gue sih nurut aja ya. Terus dia juga minta alamat rumah gue. Awalnya gue ragu sih, tapi gue mikir, di rumah kan rame, aman lah. Selang 2 hari, yang katanya hadiah itu beneran dateng cuy. Demi apapun gue kaget banget, hadiahnya beneran ada dong. Dari situ kewaspadaan gue hilang total tuh, dan nganggep ini beneran dari brand ternama itu. Nah, setelah hadiahnya sampai, si manajer itu nyuruh gue masuk ke grup Telegram yang isinya ada 80 peserta. Kata manajernya, cukup absen di jam 8 pagi dan 7 malam buat dapetin uang 20.000 sekali absen, yang bakalan dikirim ke e-wallet gue. Belum lagi, kalau kita ikutan kuis tiap jam 2 siang, bakalan dapet 20.000 tambahan lagi. Jadi total sehari bisa dapet 60.000 cuy. Lumayan guys, duit segitu buat anak sekolahan kan. Ngebayangin bisa makan bakso tiap hari nih mah. Besoknya ada member baru bergabung, namanya Kavania. Dia ngechat gue, lumayan ya gabung grup ini. Saya bisa buat nambah beli kebutuhan anak saya. Ya nggak ada yang mencurigakan sih. Pokoknya kita ngobrol tentang tempat tinggal juga. Dia bilang dia punya warung Madura gitu di Jakarta. Singkat cerita, udah 6 hari gue gabung di grup itu. Tiba-tiba pihak manajemen nginfoin kalau bakalan ada hadiah besar-besaran. Hadiahnya nggak main-main guys. Ada iPhone, motor, kulkas, dan lain-lain. Gue yang mikir kayak, wah siapa yang bakalan nolak kesempatan kayak gini? Gue pun langsung nanya dong, ini gimana cara dapetin iPhone-nya bu? Kata manajernya, cukup transfer 300.000, nanti uangnya dibalikin 500.000. Gue sempat bimbang tuh, ngeri duit gue hilang. Uang 300.000 tuh gede banget buat gue yang masih sekolah gini. Tapi Kavania ngeyakinin gue kalau itu bukan penipuan. Setelah mikir panjang tanpa berdiskusi sama siapapun, dan setelah nabung dari uang jajan sampai-sampai gue rela gak makan di sekolah, akhirnya uang itu kekumpul juga 300.000. Langsung lah gue transfer. Dan bener aja dia transfer balik 500.000. Di situ gue bener-bener kecanduan. Dari uang kecil bikin gue percaya uang besar bakal balik juga. Setelah itu gue nanya, kapan barangnya dikirim kak? Katanya, kalau buat dapet iPhone, kamu harus transfer 1,8 juta ya. Nah, dari sinilah awal mula hal bodoh yang pernah gue lakuin. Berhubung sebelum-sebelumnya gue selalu dikasih uang dan uang gue pun beneran balik, bahkan ditambahin, jadinya Kavania ngeyakinin gue kalau kali ini uang gue pasti balik juga. Dan gue percaya sama dia. Di situ gue bingung banget, gimana caranya dapetin uang 1,8 juta coba? Sedangkan gue masih sekolah. Terus gue mikir, apa gue gak jadi aja kali ya? Duh, tapi pengen tuh iPhone. Kapan lagi kan tuh HP berjuta-juta cuma jadi 1,8 juta. Lagi pas butuh-butuhnya kayak gini, gue nemu iklan pinjol di sosmed. Tanpa pikir panjang, gue langsung daftar pinjol pakai KTP papa. Gila emang nih bocah, nekat bedah gue. Anak sekolah pinjol pakai data ortu diem-diem lagi. Di situ gue dapat limit 2 juta dan otomatis masuk ke rekening papa karena kan pakai data dia. BTW gue ini anak yang papa percaya banget. Saking percayanya, papa ngasih tahu password rekeningnya ke gue. Jadinya gue bisa akses rekening papa deh. Tiba-tiba papa cek mutasi dan bilang ke gue, "Dek, kok ini di mutasi rekening papa ada uang masuk 2 juta, tapi langsung keluar lagi 2 juta." Di situ gue panik, tapi gue bilang aja, "Oh iya pah, itu temen Dede salah transfer, jadi Dede transfer balik ke dia." Di situ papa percaya aja tuh, karena ya itu gue paling dipercaya. Dan uang 1,8 juta itu langsung gue transfer ke manajer. Setelah transfer dengan nominal yang udah ditentukan itu, tiba-tiba gue didepak dari grup itu dong. Dan gue dimasukin ke grup kecil berisi 4 orang. Gue, Kayeni, Karani, dan katanya CEO. Terus gue nanya dong, grup apa ini? Kok aku dikeluarin dari grup pertama? CEO itu bilang kalau grup ini buat orang yang udah ngerjain 2 misi. Misi pertama yang transfer 300.000 dan misi kedua transfer 1,8 juta. Dan akan ada misi ketiga. Katanya misi ini yang paling gampang, cuman nge-like video YouTube aja. Nah udah tuh, masuklah ke misi terakhir. Di misi ini paling edan sih, kita diharuskan transfer 7,6 juta coy. Ke pasar beli gula, lah ini udah gila. Katanya kalau bisa transfer segitu bakal dibalikin 14 juta. Di situ gue tergiur.
Tapi mau lanjut juga duit dari mana kan? Akhirnya gue bilang aja ke CEO itu, saya nggak ikutan pak, balikin aja uang 1,8 juta saya. Tapi katanya uang gue nggak bisa dibalikin kalau belum selesaiin misi ini. Di situ Kak Yeni langsung transfer dan bener aja langsung dapat 14 juta. Di situ Kak Rani marah-marah, duit dari mana pak? 7 juta. Jadi gue sama Kak Rani dapat tambahan waktu. 2 hari kemudian Kak Rani transfer 7,6 juta dan langsung dapetin uang 14 juta. Gue di situ bingung plus panik karena misinya sisa 2 hari lagi. Tapi di sisi lain, gue takut ditipu. Jadi gue mastiin kalau ini bukan penipuan. Nanyalah gue ke Kak Yeni dan Kak Rani. Ya mereka bilang aman karena uang mereka beneran balik. Gue jadi kepikiran terus tuh. Sempet mikir mau berhenti aja, tapi uang 1,8 juta gue nyangkut lagi. Mana hasil pinjol? Itu aja gue bingung gimana bayarnya. Kan gue cuma anak sekolah. Gue bener-bener kepikiran seharian. Sampai gue gak seceria kemarin. Ortu gue ngeh dan khawatir sama gue. Nanyain kenapa, tapi gue gak jawab apa-apa. Berhubung udah kepalang basah, jadilah gue nyebur sekalian. Alhasil gue pinjol lagi. Tapi kali ini limitnya cuma 700.000. Jauh dari kata cukup buat nyelesain misi itu. Gue carilah pinjaman ke media sosial. Ada yang nawarin jasa dana pinjam gitu. Katanya ada biaya admin. Ya karena butuh, gue sih iya aja. Kan gue mau pinjam 7,6 juta dan biaya admin untuk pinjaman segitu 500.000. Karena gue bingung gimana bayar itu adminnya 500.000, akhirnya gue ambil pinjol yang 700.000 itu buat bayar admin. Karena gue mikirnya, ya udahlah ya, nanti juga gue bayar pas dia transfer balik 14 juta. Tiba-tiba si adminnya bilang, maaf kak, nggak bisa ditransfer nih. Soalnya slik OJK kakak tercatat riwayat kredit buruk. Hah? Papa gue kan nggak pernah pinjol. Tapi kok bisa sih riwayatnya jelek? Terus dia bilang, kalau kakak mau, aku punya temen yang kerja di OJK. Dia bisa bantuin bersihin nama kakak. Karena gue masih belum ngerti ya, gue iyain aja. Tapi dia minta transfer 400.000 buat bersihin slik OJK-nya. Ya udah tuh gue transfer. Ternyata, boom, dia ngilang bagaikan ditelan lele. Aduh, apes maning ini gue. Mana lagi butuh duit, malah diginiin. Gue nangis banget di situ. Bingung gak tahu harus ngapain. Jadi gue chat temen gue ceritain semuanya. Temen gue ngasih tahu kalau itu penipuan. Tapi dengan bodohnya gue bantah kalau itu beda. Dia juga nyaranin gue buat cerita ke ortu gue. Tapi ya gue gak mungkin lah. Yang ada gue dimarahin. Nah gue datang ke rumah salah satu temen gue, namanya Ica, yang ortunya deket banget sama gue. Gue pun dengan pikiran gelap mau minjem ke mamanya Ica. Mamanya panik dong. Ngapain anak sekolah pinjem uang sebanyak itu? Ya gue ceritain, tapi gue rekayasa dikit biar mereka percaya. Gue bilang ke mamanya Ica kalau si manajer ini kakaknya temen gue. Tapi mamanya Ica gak mau pinjemin karena dia gak mau ambil resiko katanya. Di situ gue langsung hopeless banget. Gue pun langsung pulang sambil nangis. Gue udah mulai pasrah. Akhirnya gue pakai uang di rekening papa buat transfer. Gue senekat ini cuman satu yang terlintas di otak gue. Kalau duit ini harus balik dan gue harus bayar. Gue langsung transfer tuh ke CEO itu. Entah kenapa si CEO ini cari-cari kesalahan gue. Katanya gue kelamaan namatin misi jadi gue harus bayar gateway 5,5 juta. Nanti dia bakal transfer gue 19 juta. Nah karena uang di rekening papa sisa 2,5 juta, gue harus nyari 3 juta dong. Akhirnya gue ke rumah Ica malam-malam buat pinjem 3 juta ke mamanya. Mamanya Ica tetap gak mau ngasih. Tapi karena gue mohon-mohon dan nangis-nangis, ditambah gue janjiin motor gue buat jadi jaminan. Akhirnya mamanya ngasih. Udah kekumpul uangnya nih. Gue transfer deh tuh 5,5 juta ke CEO-nya. Setelah transfer pun, dia tetap cari kesalahan gue. Katanya harusnya di catatan ditulis pencairan. Karena kamu gak nulis, jadi uang gak bisa dicairin. Gue panik dong. Nanya terus lah gue, gimana caranya? Dia bilang, ya kamu harus transfer ulang. Gue nangis banget di situ. Gak tahu harus gimana. Gue harus pinjem 6,7 juta buat transfer ulang. Gue langsung ke rumah Ica lagi tuh. Mau minjem ke mamanya. Mamanya marahin gue dan bilang, sadar Lin, sadar, kamu tuh ditipu. Tapi bodohnya gue masih kekeh kalau itu bukan penipuan. Gue coba chat ke Kak Rani, Kak Yeni, dan Kak Fania yang di grup itu, tapi gak ada respon. Dari situ gue sadar,
kalau mereka itu sekelompok penipu buat ngeyakinin gue. Mama Ica langsung telepon mama gue buat jemput gue. Karena waktu itu gue nangis-nangis gak karuan di rumahnya. Orang pertama yang sampai ke rumah Ica itu abang gue. Papa Ica langsung nenangin abang gue. Dan papanya Ica desak gue buat jujur di depan ortu dan abang gue. Gue pun ceritain kronologi semuanya. Papa marah banget sama gue. Sampai bilang, kok kamu bisa seberani itu sih? Sampai ngabisin uang di rekening papa dan pinjam ke sana sini. Di situ papa nyuruh kita pulang. Tapi motor gue tetap ditahan di rumah Ica. Pas udah sampai rumah, gue nahan nangis. Karena dengar percakapan papa sama mama kayak gini. Ya ampun, Pah. Tabungan kita sisa segitu. Ditambah lagi ekonomi kita gak stabil dan harus kehilangan uang dan bayar utang sana sini. Kalimat itu lebih nyakitin daripada nabang gue tadi. Semalaman gue kepikiran dan cuma nangis aja yang bisa gue lakuin. Gue nyesel, bener-bener gue nyesel. Besoknya papa bayar utang 3 juta ke mamanya Ica dan bawa pulang motornya. Di situ gue jadi diem terus, gak nafsu makan. Pandangan gue jadi kosong. Mama sama papa khawatir dan ngajak gue ngobrol. Mama bilang, udah sayang, jangan dipikirin lagi. Mama sama papa udah ikhlas kok. Kalau dede begini, mama sama papa jadi sedih. Tangisan gue lagi-lagi pecah di situ. Gue berlutut dan minta maaf sama mereka. Besoknya mereka ajak gue jalan buat nenangin pikiran. Gue disuruh ngelupain semua kejadian itu dan jadiin ini semua pelajaran. Dari situ gue sadar, kalau komunikasi sama orang tua itu penting banget. Dan keluarga lah yang paling berharga dibandingin uang itu. Kalau aja dari awal gue cerita ke mereka, pasti kebodohan ini mungkin cuma berhenti di hard dryer. Kalau kalian udah kejebak penipuan kayak gue, please jangan diem. Kalian bisa laporin oknum itu ke IASC, OJK, dan jangan takut cerita ke orang yang kalian percaya. Sampai di sini akhir cerita gue. Semoga kalian gak ngalamin kayak gini ya. Sampai jumpa di video GPC lainnya. Bye! Hai, what's up guys? Kenalin, gue Farhan. Asal gue dari Cirebon. Tapi posisi gue sekarang lagi ngerantau dan ngekos di daerah Jakarta. Mahasiswa rantau nih guys, haha. Di sini gue mau nyeritain seonggok kisah tentang keapesan dan kecerobohan temen gue yang awkward banget menurut gue. Langsung aja lah ya ke ceritanya. Jadi gue tuh ngekos bareng temen gue namanya Ramzi. Gue kenal dia sih pas ospek. Gue sering ngobrol sama dia dan mulai deketnya tuh pas tahu kalau dia juga suka klub bola yang sama kayak gue, King MU. Selain suka bola, dia juga gamers. Dia main beberapa game dari mulai game PC sampai game mobile. Cuma karena sekarang dia ngekos dan di kosan juga nggak memungkinkan buat nyimpen PC, dia akhirnya lebih sering main game mobile. FYI, si Ramzi ini bisa dibilang budak cinta. Dia nih nggak bisa kalau di kehidupannya nggak ada sosok pacar. Kayaknya selama kenal sama gue, dia udah ganti pacar berkali-kali dah. Gue sih nggak ngepoin masalah asmara dia ya, kecuali kalau dia cerita. Tapi biasanya masalah putusnya tuh gara-gara dia godain cewek lain pas dia masih ada pacar. Aduh, tobat kata gue mah Ji. Gak jarang ada beberapa mantannya yang malah ngechat gue buat nanyain si Ramzi. Awalnya sih gue oke aja, cuma lama-lama kan jadi risih ya. Dikira gue bapaknya kali ya. Tapi ya kalau dilihat secara fisik, si Ramzi ini emang lumayan tampangnya. Gak jarang ada cutting atau ada tingkat yang suka sama dia. Tapi malesnya tuh pada minta infonya dari gue mulu. Ada nih satu waktu si Ramzi ini main ML sampai tengah malam. Ini kosan kan cuman sepetak ya. Otomatis gue bisa denger tuh suara dia. Gue udah lumayan keganggu pun nyamperin dia. Ji, besok kelas pagi, tidur napa? Berisik nih, jadi gak bisa tidur gua. Kalau masih mau main, lu main di luar dah mending. Si Ramzi pun berdiri terus jalan ke teras kosan buat lanjut ngegame. Sialnya sih, walaupun dia udah ngegame di teras, itu suara masih sayup-sayup kedengeran di kuping gue. Sedengernya gua sih, dia nih kayaknya lagi main sama cewek. Soalnya dia sempet bilang, jangan ke situ cantik, di belakang aku aja. Wah, duh, fix, nih orang lagi deketin cewek lagi. Dan begitulah beberapa hari selanjutnya dia sering mabar sama itu cewek sampai larut malam. Kemarin sih dia cerita ke gue kalau si cewek ini namanya Mirna. Dia orang Bandung dan lagi kuliah juga. Oh iya, gue lupa bilang kalau si Ramzi ini orangnya royal banget ke cewek. Cuma jeleknya dia ini kadang-kadang gak bisa lihat kondisi keuangan dia sendiri.
Contohnya hari ini. Di hari Senin yang indianan cerah ini, kagak ada angin kagak ada hujan, untuk pertama kalinya si Ramzi minjem duit ke gue dengan nominal yang agak gak masuk akal untuk ukuran anak kuliah rantau kayak gue. Han, lu ada duit 500 ribu gak? Boleh gak gue pinjem? Gue lunasin besok pagi deh pas ortu gue transfer. Kaget lah gue, seorang Ramzi yang biasanya minjem 1.000-2.000 ke gue tiba-tiba minjem nominal segede itu. Ya kalau lu adanya besok, kenapa kagak nunggu tuh duit besok aja? Di situ si Ramzi sempet diem. Terus gak lama kemudian akhirnya dia ngaku kalau duitnya mau dipakai buat lunasin pinjol yang jatuh tempo hari ini. Bener-bener nih anak udah hilang arah. Habis dia ngomong gitu, gue nanya lah ke dia, kok lu sampai pinjol gitu? Duit bulanan lu yang sabrek itu kemana? Dia diem. Gue gak berani nanya 2 kali dan nunggu dia jawab. Gue beliin cewek gue iPad, Han. Kemarin kebeneran kurang 1 juta. Akhirnya gue ambil di pinjol 500. Terus gue minta ortu gue 500. Di situ gue kaget plus bingung. Kok bisa ortunya ngasih? Gue bilang ke ortu buat tugas, Han. Di situ gue cengok, beneran kaget. Ini bukan Ramzi yang gue kenal. Ini pasti ada yang ngasut dia. Cewek lu yang minta atau lu yang inisiatif? Tanya gue. Dia pun akhirnya ngejelasin kalau kemarin dia berantem sama ceweknya gara-gara dia ketahuan mabar sama teman sekelas kita, si Citra. Di situ ceweknya si Ramzi ngamuk dan bilang kalau dia bakal maafin Ramzi asal Ramzi mau beliin dia iPad. Nih anak udah kena LCD-nya nih. Otaknya terlalu diiniin sampai nggak jalan nalarnya. Di situ gue cuma bisa hela nafas. Mau disebut bego juga gimana ya? Gak tega gue liat muka melasnya dia. Akhirnya dengan berat hati gue kasih pinjem lah dia. Daripada ini anak kepikiran terus dan kebeneran gue juga lagi ada duit simpenan hasil freelance. Malamnya ya kayak biasa. Dia mabar sama cewek ini, gue bisa lihat sih si Ramzi senyum-senyum. Kayaknya sih udah baikan sama ceweknya. Ya iyalah, dibeliin iPad, jir, pasti seneng dia. Sialnya kejadian minjam-meminjam duit ini masih berlanjut. Nominalnya emang gak segede pas pertama kali si Ramzi minjem ke gua, tapi intensitas minjemnya itu sering banget. 10-20 ribu juga buat anak kosan kayak gua kan berarti banget ya. Lumayan itu buat beli ayam geprek depan kampus. Jujur lama-kelamaan gue mulai muak dan gak nyaman. Udah mah gue dipinjemin duit mulu. Tiap malam keberisikan gara-gara si Ramzi mabar. Belum lagi kadang sehabis mabar mereka masih teleponan sampai pagi. Apa gak gila gue? Singkat cerita akhirnya gue bilang lah ke si Ramzi kalau gue gak nyaman sama kelakuan dia akhir-akhir ini. Gue bilang ke dia kalau gue mau pindah kosan dan ngekos agak jauh. Karena sekarang gue udah ada motor. Dan sesuai dugaan gue, dia jadi ngambek ke gue. Pas gue beresin barang, dia milih buat keluar gak tahu kemana. Lagian kalau gue bertahan di sini, gue juga nggak enak. Kuliah udah berat, ini lagi nambah si kunyit, makin berat beban pikiran gue. Seminggu seudah gue ngekos sendiri di kosan baru, rasanya hidup gue tentram banget. Ya emang sih, selama gue pindah, gue belum ngobrol lagi sama Ramzi, mau itu di chat atau di kelas. Tapi enaknya duit gue aman, gak dipinjemin sama dia buat biayain cewek online-nya itu. Hehe. Gue lihat sih di status WhatsApp-nya dia makin kecintaan sama tuh cewek dan berencana buat ketemu bulan depan. Ya bagus lah ya, siapa tahu bisa ke jenjang serius ya kan. Tapi ternyata ketentraman ini gak berlangsung lama. Tengah malam tiba-tiba gue dicat sama Ramzi. Dia bilang dia mau pinjem duit gue karena urgent buat ke dokter. Jujur gue udah gak terlalu percaya lagi sama dia. Jadi gue putusin buat datang ke kosannya buat lihat keadaannya langsung. Sesampainya di kosan dia, gue lihat dia emang lagi tiduran di kasur. Di mejanya ada beberapa obat sama anduk basah bekas kompresan. Di situ gue prihatin lihat kondisinya. Pas gue pegang dahinya dia, ternyata nih anak demam tinggi. Tanpa babi bu, gue langsung bawa dia ke klinik terdekat. Tapi ada nih kejadian yang bikin gue emosi pengen geplak pala tuh anak. Bisa-bisanya itu badan udah lemes terkapar plus infusan nancep di tangan. Dia sempet-sempetnya minta tethering ke gua buat login ML. Katanya dia ada janji mabar sama ceweknya. Ah, gue sikut juga nih anak. Ya dengan kebaikan hati dan ketampanan gua, asik. Gua pun bagi tethering ke dia. Dan bener aja sesuai dugaan gua, baru 5 menit main dia udah puyeng nahan mual. Lagian nih anak nalarnya bener-bener gak jalan dah. Ceweknya juga nih agak-agak bisa-bisanya maksa minta mabar. Habis 1 infusan, si Ramzi udah dibolehin pulang sama dokternya. Kalau kata dokternya sih, dia ini kecapean dan harus ngurangin begadang. Ya lagian, nih anak begadang tiap hari, pantesan tumbang begitu. Karena kejadian kemarin, akhirnya gue udah ngobrol kayak biasa lagi sama Ramzi. Ramzi pun minta maaf sama gue gara-gara sikap dia kemarin yang bikin gue gak nyaman. Gue pun juga minta maaf ke dia.
Singkat cerita, pas weekend gue ngajak Ramzi buat nganter gue COD HP. HP gue udah butut parah, udah nggak bisa gue pakai apa-apa gara-gara nge-lag. Untungnya dia lagi free, jadinya dia mau nganterin. Kelar COD, gue ngajak dia melipir buat makan bentar di warteg. Dia okein dan akhirnya kita makan dulu lah di situ. Kelar makan, biasalah, gue ngobrol ngalor ngidul sama dia. Dia dengan topik ceweknya dan gue dengan topik freelance gue. Di tengah obrolan, tiba-tiba gue penasaran sama ceweknya si Ramzi. Gue pun nanya, cewek lu tuh yang mana sih Zi? Dia pernah pap ke lu. Terus dia pun nunjukin foto selfie ceweknya. Cakep sih, tapi entah kenapa gue agak sas gitu sama fotonya. Seudah nunjukin beberapa foto, dia login dan gue mutusin buat scroll IG aja sambil nyeruput kopi. Gak lama dia ngasihin HP-nya ke gue. Mainin dulu dong, gue mau ke toilet, mules, kata dia. Ya udahlah, gue mainin deh tuh. Gak lama kemudian ada temen cowoknya manggil dia. Ini aku kemit apa gimana? Ya gue jawab lah. Jangan ke tengah bang, diam di situ aja dulu, jaga bawah. Oh iya, si Ramzi lagi ke WC, ini gue temennya. Beberapa menit kemudian gamenya udah beres. Tapi si Ramzi belum balik juga. Mules brutal kali ya tuh anak. Akhirnya gak lama kemudian si Ramzi datang. Han, sorry lama, mules bet gue tadi. Aman Ji, menang noh, lo lihat siapa yang MVP-nya, kata gue sambil ngasihin HP dia. Dia pun sumringah lihat ID dia yang ada di posisi MVP. Cewek gue jago juga mainnya. Pas dia bilang gitu, gue sempat bingung. Cewek lu? Tanya gue. Si Ramzi pun nunjuk salah satu player yang ada di match result. Ini cewek gue nih. Di situ gue langsung kaget. Itu kan yang tadi sempat ngobrol sama gue dan jelas banget itu suara abang-abang. Otak gue langsung traveling di situ. Ada beberapa kemungkinan nih sebenarnya. Yang pertama, ceweknya ini selingkuh. Yang kedua, si ceweknya ini sebenarnya cowok alias ngehode. Dan kemungkinan ketiga ini yang bikin gue agak merinding. Si Ramzi ini... Ya lu pikir sendiri deh. Gue tepis semua pikiran gue dan jelasin situasinya ke Ramzi. Di situ dia langsung marah ke gue. Dia bilang alasan gue gak masuk akal. Tapi gue tanggepin dia dengan tenang. Dan jelasin lagi secara pelan-pelan. Gini Ji, mending lu perhatiin baik-baik pap yang dia kirim. Lu gak curiga apa? Ini macam AI loh di mata gua. Di situ dia teliti beberapa selfie yang dikirim ceweknya. Ternyata pas gue lihat, emang besar kemungkinan selfie-nya ini AI. Soalnya ada beberapa tanda kayak teks yang gak jelas sama objek yang gak jelas rupanya. Ramzi yang masih gak terima dan denial maksimal pun akhirnya milih pulang. Dan ya beginilah, didiemin lagi gua sama dia. Kebesokan harinya, gue ketemu si Ramzi di kantin kampus. Dia tiba-tiba nyamperin gue sambil nepuk pundak gue. Bener kata Luhan, ada apa-apanya ternyata. Gue yang bingung pun langsung nanya ke Ramzi. Maksud lu? Di situ Ramzi ngejelasin lah. Ternyata sosok di balik ceweknya itu ternyata cowok. Si cowok ini nyamar jadi cewek dan niatnya emang manfaatin orang-orang kayak Ramzi. Ini cowok niat banget pakai AI sama voice changer biar si Ramzi percaya kalau dia benar-benar cewek. Tapi dipikir-pikir lagi, kalau gua ada di posisi si Ramzi, gua bakal curiga dari awal ya. Tapi ya udahlah, ini mah emang apes dan kurang pinter si Ramzi aja. Udah ketipu hode, rugi materi, rugi waktu pula. Entah udah berapa duit yang dia keluarin buat si cowok alias cowok berkedok cewek ini. Pesan dari gue sih buat kalian semua, jangan langsung percaya sama orang yang kalian temui di sosial media. Dan jangan impulsif juga, soalnya itu bener-bener ngerugin banget loh ya Ci. Segitu dulu kisah unik dan menarik dari gue. Jangan sampai kalian jadi korban macam si Ramzi ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Adios. Di era digital sekarang, zaman makin canggih ya. Bisa gampang kenal sama siapa aja. Cukup satu klik, swipe, dan jadi temen. Tapi gak ada yang bilang kalau dampak buruk dunia maya nyata adanya. Kenalin, gue Cika. Sekarang gue mahasiswa semester 5 di salah satu kampus swasta di Bandung. Keseharian gue cukup padat, kuliah, organisasi kampus, jadi asisten dosen, plus kerja part-time. Gue tipe orang yang seneng produktif daripada gabut. Kalau gabut tuh gue ngerasa galau, pengen punya pacar mulu bawaannya. Kalau ngomongin asmara, gue udah jomblo 1 tahun. Udah kenyang sama rasa sakit sih. Gimana enggak? Gue putus sama mantan pertama gue sekaligus cinta pertama yang udah bareng-bareng selama 4 tahun. Yang harus berakhir karena dia selingkuh. Makanya gue jadi ekstra hati-hati, ngeri sakit hati lagi. Kemarin nyembuhinnya ngabisin banyak duit soalnya hehe. Sekarang gue mau fokus ke diri sendiri, masa depan dan hal-hal yang lebih bermanfaat ketimbang cari perhatian buat deket sama cowok. Suatu hari gue lagi kerja kelompok sama temen-temen.
Di tengah hektiknya tugas, salah satu temen gue namanya Vion iseng nanya, "Cik, lu lagi deket sama siapa sekarang?" Gue jawab sambil ketawa, "Deket sama deadline tugas nih. Ya kali punya cowok, yang deketin aja kagak ada." Terus si Vion cerita kalau dia lagi deket sama cowok dari fitur People Nearby di salah satu aplikasi hijau buat cari temen gitu. Dia nyaranin gue buat nyoba juga, tapi gue tolak mentah-mentah. Gue bukan tipe yang suka kenalan random dari aplikasi gitu soalnya. Tapi tanpa gue sadari, Vion ngambil HP gue saat gue lagi fokus ngerjain tugas. Keesokan harinya sekitar jam 9 malam pas gue mau tidur, tiba-tiba ada notifikasi. Anda mendapat permintaan pertemanan. Gue pikir 1-2, ternyata ada 180 plus permintaan dong. Ternyata si Vion ini nyalain fitur cari temen. Di situ gue penasaran sih dan gue iseng coba lihat satu-satu profil penggunanya. Sampai akhirnya mata gue berhenti di salah satu profil cowok. Dari foto profilnya sih orangnya bersih, senyumnya manis dan kelihatan berwibawa gitu. Namanya Kal dan gue accept deh. Pas gue accept, selang beberapa detik dia langsung chat gue. Buset, gercep banget bang. Akhirnya kita kenalan malam itu. Gak kerasa gue sama dia udah ngobrol sampai 3 bulan. Ternyata nama aslinya dia tuh Pratama. Dia ini mahasiswa akhir di kampus negeri Bandung juga. Jarak kampus dia sama kampus gue tuh gak begitu jauh. Jarak tempuh 15 menitan aja lah. Nah setelah 3 bulan cuman dari teleponan aja, dari situ dia ngajak ketemuan tuh dan semua terasa normal. Dia ini bukan asli sini, dia anak rantau yang ngekos deket kampusnya. Dia juga sama kayak gue, aktif organisasi bahkan jadi ketuanya. Kita sama-sama produktif, tapi selalu ngeluangin waktu buat tukar kabar atau sekedar call. Kalau dilihat dari kesehariannya, sosmed brandingnya tuh keren banget. Kagum pol deh pokoknya gue. Suatu malam gue pulang rapat organisasi jam 11 malam. Biasanya emang suka pulang malam kalau abis rapat. Dan biasanya gue nginep di kos bestie gue kalau kemalaman. Tapi malam itu semua temen gue lagi balik ke kampungnya masing-masing karena libur panjang semester genap. Orang-orang di rumah gue pun gak bisa dihubungi. Di situ gue panik banget harus kemana. Tiba-tiba ada telepon masuk dari Pratama. Nanyain gue udah pulang apa belum. Ya gue jelasin semuanya lah. Dan dia nawarin gue buat bermalam di salah satu kamar kosannya. Karena dia ngekos di kosan campur gitu dan bisa disewa per hari. Gue nolak dan gue minta Pratama buat tuturin gue aja, beriringan gitu sampai rumah. Tapi dia nolak karena katanya motornya lagi dibongkar karena dia suka modif-modif gitu. Gue mikir panjang, gue ragu, tapi juga gue gak punya pilihan. Di sisi lain, gue takut kalau pulang sendiri bawa motor tengah malam, ngeri kenapa-napa. Akhirnya gue setuju, ibu kosan pun anterin gue ke kamar kosan dan sebelahan sama kamar Pratama. Di situ gue langsung masuk ke kamar kos dan bersih-bersih ganti baju. Kebetulan gue selalu sedia baju ganti dan perlengkapan mandi di jok motor buat jaga-jaga kalau nginep di rumah temen gue. Setelah gue bersih-bersih, ada yang ngetok kamar gue. Ternyata si Pratama. Dia ngajak gue ngobrol di depan kamar kos gue sampai jam 1 pagi. Kita cerita banyak hal. Malam itu seru banget. Karena udah terlalu larut, gue mutusin buat istirahat dan beranjak ke kasur dan minta Pratama buat balik ke kamarnya. Pas lagi tidur nyenyak-nyenyaknya, tiba-tiba gue ngerasa ada yang nimpa badan gue. Berat banget sampai gue susah nafas. Wah, fix ketindihan setan di tempat baru ini mah, pikir gue. Pelan-pelan gue buka mata dan setengah sadar, ternyata nggak ada siapa-siapa dong. Tapi mata gue spontan lihat ke bawah, ke arah perut gue. Dan gue ngeliat ada tangan di perut gue. Shit man, gue coba balik badan, ternyata ada Pratama yang meluk gue dari belakang. Gue shock banget, gemeteran, dan nangis banget di situ. Bener-bener gak bisa berkata-kata lagi. Gue kaget banget, dia bisa masuk dari mana coba? Walaupun kita udah kenal agak lama, tapi dia gak berhak ngelakuin ini ke gue. Ternyata gue baru inget kalau pintu gue tuh gak gue kunci. Kebiasaan kalau di rumah, pintu kamar gak boleh dikunci karena ngeri ada apa-apa. Untungnya dia gak ngelakuin apa-apa ke gue. Dan mungkin terdengar sepele, tapi gue udah janji sama diri gue sendiri buat ngejaga diri ini sampai menikah. Dan meski dipapap sebelum nikah. Pokoknya tubuh gue masa depan gue. Singkat cerita, gue refleks langsung bangun. Dia narik tangan gue buat tidur lagi. Tapi gue nolak dan langsung cari HP buat ngehubungin siapapun yang bisa nolongin gue. Tapi pas gue lihat jam, ternyata masih jam 3 pagi. Percuma, orang-orang juga masih tidur. Kalau gue maksa pulang sendiri sekarang pun gue takut. Pasti masih sepi di jalan.
Akhirnya gue mutusin buat mandi dulu karena kebetulan toiletnya di dalam dan gue lihat Pratama juga masih tidur nyenyak. Gue langsung mandi dengan perasaan masih was-was. Gue siap-siap karena di hari itu ada kelas pagi jam 7. Waktu gue lagi siap-siap, gue mau ngecas HP yang sebelahan sama HP Pratama. Tiba-tiba HP-nya ada notif dari arah Cantik dan isi chatnya, "Makasih banyak sayang." Gile, ternyata nih anak udah punya pacar. Gila, ini gila banget nih orang. Gue lemes banget lihat notif itu. Tanpa mikir lagi, pas jam 4 subuh, gue langsung pergi dari kos sampah ini. Gue pulang ke rumah sambil nangis sepanjang jalan. Di hari itu, gue izin gak masuk kelas karena masih kaget dengan semua ini. Dan gue rasa gue perlu istirahat. Setelah gue cek WA dan sosmed, semua udah diblok sama laki-laki gila itu. Gue makin kesel, makin benci sama dia. Setelah kejadian buruk itu, gue bener-bener gak berani cerita ke siapapun. Cukup gue pendem sendiri dan jadi pelajaran hidup. Gue udah bodo amat sama kabar dia. Soal Ara pacarnya Pratama, beberapa hari setelah kejadian itu, akun dia muncul di beranda gue. Banyak postingan mesra mereka berdua. Pasti ceweknya sakit hati banget kalau tahu kelakuan nakal cowoknya di belakang. Gak lama, postingan foto mesra mereka berdua gak ada dan terlihat gak saling follow lagi. Fix, mereka udah putus sih. Akhirnya gue beraniin cerita ke Ara yang sekarang udah jadi mantannya. Syukurnya responnya cukup baik ke gue. Dia juga cerita kenapa dia bisa putus sama lelaki bajingan itu. Katanya Pratama ini udah beberapa kali ketahuan selingkuh. Dia udah pernah bawa 6 cewek ke kosannya. Hah? Ngedeketin mahasiswi baru juga dan sering ngelakuin kekerasan ke Ara. Pratama ini bener-bener manfaatin jabatan organisasinya di kampus dan nge-branding bagus di sosmed. Padahal kelakuannya kayak musang birahi. Di situ gue ngerasa sedih dan bersalah sama Ara. Tapi gue bersyukur gue bisa keluar dari manusia kayak gitu sebelum lukanya makin dalam. Pesan gue buat bulol alias bucin tol, terutama cewek-cewek nih, kalau udah bucin, please jangan gampang percaya sama siapapun termasuk pacar kalian. Apalagi orang yang baru kenal sama kalian. Jangan mudah tertipu sama branding sosmednya, karena sifat aslinya berbeda sama dunia maya. Semoga kalian gak ngalamin kejadian pahit gini dan selalu dilindungi ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye, hati-hati ya guys girl. 2-3 ayam berkokok, rupanya mereka kepentok. Kenalin, gue Putri dari Bekasi, umur gue 22 tahun. Di sini gue mau share pengalaman gue yang baru aja kejadian dan kayaknya rentan juga kejadian sama banyak orang. Apalagi orang-orang yang suka penasaran sama bule-bule yang sering kita temui di dating apps. Gue ini kebetulan seorang mahasiswi yang punya hobi cosplay. Ya kayaknya sih udah setahunan lebih gitu gue suka nge-cosplay. Latar belakang keluarga gue ini datang dari keluarga yang biasa aja. Dan gue lagi jadi mahasiswa semester akhir yang mana pasti ngeluarin banyak duit buat banyak urusan. Padahal sebenarnya nge-cosplay juga lumayan ngeluarin banyak duit sih. Tapi justru dari hobi gue ini gue jadi punya bisnis rental baju cosplay gitu. Tapi bisnis ini emang gue jalanin sembunyi-sembunyi dari orang tua karena mereka gak setuju. Katanya bikin jadi gak fokus kuliah. Terus ortu gue juga gak suka sama pakaian-pakaian aneh kayak gitu. Duit modal gue dari mana? Ya adalah temen investor gue yang mau bantuin buat bangun usaha ini. Mulai dari followers gue cuma 0 sampai udah ribuan. Nah, karena hobi gue ini cosplay, otomatis gue lumayan sering ketemu sama banyak orang. Apalagi cowok-cowok modus yang suka tiba-tiba minta foto bareng dan follow IG. Ya gue sih seneng aja ya, lumayan buat naikin pamor. Yang males mah kalau sampai ada yang so asik nge-DM berkali-kali minta dibales. Nah, berangkat dari situ, gue gak nemu-nemu nih cowok yang pas buat gue. Akhirnya gue iseng aja nih nyobain dating apps yang baru-baru ini lagi viral di TikTok. Awalnya gue demen nih sama satu orang Korea yang ketemu dari apps itu. Gue bucin banget waktu itu. Apalagi dia juga orangnya aman dan gak aneh-aneh. Lucu pula. Tapi semakin lama berteman, makin kelihatan kalau dia maunya cuma berteman aja. Guenya aja kayaknya yang berlebihan dan terlalu mudah baper. Sampai akhirnya dia mutusin buat ngejauh karena sikap gue yang berlebihan itu. Gak berhenti di situ guys. Gue sempat match lagi sama orang lain, namanya Aaron dari Thailand. Awalnya gue gak begitu tertarik sama bule Thailand ini. Di obrolan ini kita lumayan lama tuh nyangkutnya. Kayak ada aja gitu topik yang diomongin. Terus dia minta nomor WhatsApp gue kan. Karena gue penasaran, ya gue kasih aja tuh nomor gue dan kita lanjut di WA. Dari chat WA gue tuh sebenarnya gue slow respon. Tapi entah kenapa dia effort banget buat deketin gue.
Apalagi tiap hari dia upload story yang isinya kayak nyindir-nyindir gitu karena gue gak bales. Ditambah ada video-video sad boy gitu. Dah lah, ini beberapa waktu setelah deket, kurang lebih seminggu setelah itu, dia nanya-nanya kerjaan gue dan gimana lingkungan gue. Dia juga minta foto. Nah, kebetulan waktu itu gue lagi intern. Jadi gue fotoin aja lah tuh lingkungan magang gue di kantor. Ya lumayan oke sih tempatnya, estetik gitu. Terus dia ngaku-ngaku kaya dan profesinya di atas rata-rata kayak dokter hewan gitu. Dia juga bilang kalau teman-temannya tuh tahu kalau dia lagi deket sama gue. Sampai suatu hari tiba-tiba dia bilang kalau dia mau ngirim sesuatu gitu ke gue. Karena dari tempat kerjanya ada jatah free shopping buat semua karyawan. Dia minta alamat gue tuh, terus gue kasih lah tuh alamat yang biasa gue pakai, yaitu alamat sahabat gue. Singkat cerita, dia nanya-nanya ukuran sepatu gue tuh. Gue kira dia mau beliin gue sepatu dan barang lainnya lah ya. Setelah belanja, dia ngirim gue video selesai belanja. Nah, yang gue bingung, di video ini rambutnya warna hitam. Udah gitu videonya blur. Padahal di foto sebelumnya yang dia kirim itu rambutnya berwarna. Ya gue masih positive thinking tuh. Siapa tahu dia emang abis ganti warna rambut aja kali ya. Nah, pas mau ngirim, dia bilang tuh, katanya harus ada biaya yang harus dibayar di sana. Sebutannya fee stamp. Terus nyuruh gue buat ikutin aja apa yang dia bilang biar barangnya sampai. Di situ gue masih fine-fine aja. Karena gue pikir untuk pengiriman barang ke luar negeri itu emang butuh stamp-stamp apalah itu. Tapi agak ketar-ketir dikit sih. Soalnya belum tahu berapa biaya yang harus gue keluarin. Gue cari di Google juga gak ada. Gue juga cerita ke sahabat gue kalau ada laki-laki dari Thailand yang mau kirimin gue barang. Sahabat gue ini udah bilang buat jangan percaya, karena ada banyak kasus penipuan luar negeri yang modusnya kayak gitu. Tapi gue on waktu itu, jadi gue masih abaikan aja tuh omongan sahabat gue. Malamnya si Aaron ini minta video call dan ada teman-teman kerjanya juga waktu itu. Gue jawab tuh. Tapi selama video call itu gue sembari analisa. Setiap kali dia kirim foto ke gue, dia selalu kirim yang angle-nya tuh random-random banget. Terus pas video call juga kameranya jelek terus buram. Gue curiga nih, dia bukannya dokter ya katanya. Masa iya HP-nya sejelek ini sih? Ya udah tuh, akhirnya gue minta IG-nya. Awalnya gue seneng karena setelah gue cek, foto-foto yang selama ini dia kirim tuh sama kayak yang ada di postingan Instagram ini. Lah, ternyata selama ini dia cuma ngirim foto-foto yang udah ada doang, bukan yang bener-bener foto real time. Gue mulai khawatir tuh. Akhirnya setelah itu, gue mulai pakai fitur sekali kirim langsung hilang ketika kirim gambar di WhatsApp. Besoknya tiba-tiba ada WhatsApp dari nomor gak dikenal yang nama nickname-nya tuh Don. Si profilnya ini buram fotonya. Terus dia bilang, katanya butuh transfer biaya fee stamp supaya barangnya bisa sampai. Biaya fee stamp-nya itu sebesar 1,5 juta rupiah. Ya gue kaget lah, kenapa biaya stempelnya bisa semahal itu, Jir? Padahal gue kira cuma 100 atau 200 ribu doang. Akhirnya gue bilang lah tuh ke si Aaron, kalau gue nggak punya uang sebanyak itu. Terus dia bilang, katanya bisa nego kok ke pihak pengirimannya. Coba aja buat pengiriman 500 ribu dulu. Ya udah tuh, gue ikutin. Si pihak Don itu awalnya ya aja. Dan gue kirim juga lah tuh 500 ribu yang gue pinjem dari uang bisnis gue kan. Terus dia bilang lagi, kalau minimal ongkos kirim jalur udara adalah 1 juta. Ya mau gak mau gue kirim lagi 500 ribu dong, biar tuh barang bisa sampai di gue. Gue bingung uangnya dari mana. Akhirnya gue pakai saldo ibu gue 500 ribu. Gue pikir, nanti juga bisa gue ganti kok. Tapi ibu gue tahu karena ternyata notifnya muncul di beliau. Ya gue bilang aja buat saldo simpenan di Shopee karena gue lagi butuh. Dah tuh gue kirim 1 juta lah ke si oknum Don ini. Tapi ternyata gue tetap harus kirimin lagi 500 ribu buat lunasin semua biaya kirimnya. Sementara gue udah gak punya uang sama sekali. Tapi sialnya waktu itu lagi barengan banget sama adek gue yang ngirim gue duit 5 juta buat nitip saldo. Karena katanya HP-nya mau di reset. Akhirnya karena udah buntu gue pakai dulu lah tuh 500 ribu buat bayar ongkos pengiriman. Selesailah semua urusan ongkos kirim itu. Gak lama kemudian, selang 2-3 jam kemudian ada pesan masuk dari nomor Indonesia. Namanya World Express Delivery.
Halo Nyonya, paket Anda sudah sampai perbatasan. Oleh karena itu, kami menghubungi Anda dengan nomor Indonesia agar kami dapat mengantarkan paket tersebut ke alamat Anda. Semoga Anda mengerti. Anda baru saja menyelesaikan pembayaran sebesar 1,5 juta rupiah. Kami hanya ingin memastikan apakah alamat Anda sudah benar. Ya udah tuh, gue balas aja. Iya, sudah benar. Dia kirimlah tuh dokumen nota pembayaran sebesar 1,5 juta. Oke tuh, cukup meyakinkan karena pakai nota segala. Sejam kemudian dia bilang kalau paketnya akan segera sampai dan sudah di Jakarta. Gue yang kayak, hah? Cepet amat, Superman loh. Tapi justru karena ekspedisi pengiriman yang cepat ini, dia malah minta uang lagi karena layanan. Katanya, Nyonya, kami dekat dengan provinsi Anda. Tapi adat istiadat mengatakan Anda harus membayar 500.000 lagi untuk biaya izin ke provinsi Anda. Dih, kata gue teh aneh banget bejir. Adat istiadat apa bejir? Karena gue udah gak sanggup bayar lagi, ya gue bilang aja gue akan pesen gosen. Gue tanya udah di mana emang paketnya. Tapi dia malah kekeh kalau gue harus bayar ke nomor rekening yang dia kasih sebelumnya. Gue balik lagi lah tuh chat si Aaron. Gue bilang gue udah gak ada saldo. Terus dia cuma bilang, gak apa-apa, kirim lagi aja. Maafin aku ya, soalnya ini juga kali pertama aku ngirim barang. Terus gue tanyalah ke dia, emang kamu bayar berapa pengirimannya? Terus kata dia, 4 juta. Terus dia bilang lagi, percaya deh barangnya akan worth it kok buat kamu. Nah, dengan kesadaran penuh, gue malah TF lagi tuh buat bayaran terakhir sebanyak 500.000 yang gue ambil dari tabungan adik gue. Dari situ gue pikir udah selesai dan paket akan sampai dalam waktu 2 jam. Sampai di jam 8 malam, si kurir gak jelas ini chat lagi. Katanya barang gue bermasalah. Halo Nyonya, ada sedikit masalah pada kotak parcel. Barang telah dipindai oleh petugas bea cukai dan beberapa mata uang asing sejumlah sekitar $2.000 yang setara dengan 32.470.600 juta rupiah di dalam kotak. Dia menyimpan $2.000 di dalam kotak untuk Anda. Dan ini adalah sejumlah besar uang yang kami curigai sebagai pencucian uang yang merupakan kejahatan serius di Indonesia. Polisi bisa menangkap Anda dan Anda bisa menghabiskan waktu di penjara. Anda harus memberikan dokumen moneter Anda sekarang agar paket dapat dikeluarkan dari penjagaan petugas bea cukai. Jika Anda tidak memiliki dokumen moneter, Anda akan diminta untuk melakukan pembayaran sebesar 1 juta rupiah. Gue baca pesan itu kayak yang, apa sih anjay? Kalau udah begini mah jelas banget penipuannya. Masa gue harus bayar 1 juta lagi sih? Akhirnya gue tanya lagi lah tuh ke si Aaron. Dia emangnya ngirim apa? Terus kata dia, it's bag and expensive jewelry baby. Najis! Dia juga bilang katanya dia mau supaya gue pakai ini buat ganti semua biaya yang udah gue keluarin. Dan minta maaf karena udah bikin gue stres. Makanya dia masukin uang di paketnya. Dih, mana gue tanya? Kayak beneran ngirim paket aja lu. Di pihak pengirimannya juga maksa buat nunda pengiriman dan harus transfer dulu. Akhirnya karena gue udah frustasi, udahlah tuh gue blokir aja si nomor kurir gadungan itu. Tapi gue masih belum blokir Aaron karena masih janggal aja gitu buat gue. Abis itu gue coba cari-cari berita tentang kasus penipuan love scam di internet. Ternyata si bule-bule ini bisa jadi kerjasama dengan orang lain buat pura-pura jadi ekspedisi dan lain-lain. Bule ini juga nyamar jadi orang yang tampan, mapan, dan ngasih perhatian layaknya pacar idaman. Dah lah, gue udah pasrah di situ. Udah jelas banget gue kena tipu. Singkat cerita, di situ kita masih kontakan. Cuma gue jadi lebih slow respon. Sampai akhirnya dia nelpon gue dan bilang kalau dia khawatir karena gue gak bales chatnya. Ya gue bilang aja, gue lagi sedih. Soalnya uang itu buat ujian gue, tapi malah hilang. Dia bilang dia kasihan sama gue dan mau ganti uangnya pas ulang tahun gue, dimana dia bakal datang ke sini, ke Indonesia. Singkat cerita, besoknya dia bilang mau ngobrol sama gue perihal ulang tahun gue. Katanya dia butuh bantuan. Ternyata katanya dia minta gue buat bikin rekening dari suatu bank di Indo pakai identitas gue, supaya memudahkan buat bertransaksi waktu di sini. Ya gue bilang aja, ya lu kan bisa nuker uang cash nanti di bank Mali. Tapi dia malah tetep kekeh nyuruh gue bikin rekening baru. Halah, udahlah, dari situ dia bikin alasan segala macem gak jelas. Ujungnya tetap mau nipu. Akhirnya ya gue cut off aja si Aaron ini. Setelah itu hari-hari gue jadi bingung. Harus ngapain ya gue biar duit yang hilang itu bisa balik. Akhirnya gue relakan uang simpenan lebaran gue buat ganti uang adik gue yang 1 juta itu. Terus gue juga jual kostum gue buat ganti uang ibu dan uang bisnis gue. Udah deh, setelah itu hidup rasanya kayak ngambang.
Gue merasa bodoh banget karena ketipu sama cara kayak gini. Jadi inti cerita gue adalah please hati-hati ketika kalian main dating apps dan dapetnya tuh bule. Gak semua bule bisa kayak di konten-konten TikTok itu. Jangan sembarangan ngasih foto kita ke orang asing. Apalagi kita bener-bener gak tahu dia itu identitasnya asli apa bukan. Jangan buta juga sama perhatian-perhatian kecil yang orang asing itu kasih. Karena bisa jadi dia cuma lagi mainin psikologi kita aja, biar kita mau nurutin apa yang dia mau. Segitu aja guys, paling cerita dari gue. Semoga kalian gak perlu ngalamin kisah kayak gue ini ya. Walaupun kerugian gue gak sampai puluhan juta, tapi tetap aja gue rugi. Kalian gimana nih? Pernah ketemu bule yang gak jelas gitu juga gak? Cobain. Jangan dicobain deh, gak boleh. Ceritain dong di kolom komen. Sampai ketemu di video GPC lainnya ya. Bye-bye.